Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hartanti Febrianti SPD selaku penguji praktek bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya pendidikan moral dalam kemajuan teknologi. Sebelum saya memulai pidato kali ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan moral sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan itu terjadi pada berbagai usia, baik itu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa telah terkena penyakit ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih, teknologi yang semakin canggih inilah memberikan banyak dampak negatif dan positif bagi kehidupan bangsa kita. Dampak positifnya yang kita bisa menggunakan teknologi canggih ini adalah mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih luas, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkan sehingga moral bangsa kita yang dikenal baik luntur secara perlahan-lahan. Berbagai kasus moral telah menghiasi media massa, baik cetak ataupun elektronik, seperti kasus yang sejak dahulu tidak pernah berhenti diperbincangkan dan semakin membudaya di negeri kita ini, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kasus yang lain, pelanggaran HAM, pelecehan seksual, pornografi, dan penyalahan narkoba. Di era modern seperti ini, kasus-kasus yang telah saya sebutkan menjadi permasalahan yang terkesan seperti biasa dan sudah tidak mengejutkan lagi. Pendidikan moral merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan olehnya. Moral adalah suatu abstrak tidak terwujud tetapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan moral adalah usaha nyata dalam membentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhanan Yang Maha Esa dan bermoral. Pelaksanaan pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi, dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada setiap jenjang pendidikan di sekolah dasar. Perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terpatah jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa demi persatuan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan yang hakiki. Faktor pendorong krisisnya nilai pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Beberapa hal yang mendorong terjadinya krisis nilai moral dalam dunia pendidikan antara lain: 1. Kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Adanya pengaruh globalisasi, adanya globalisasi hal, dan kurangnya peran agama. Faktor pendukung pelaksana pendidikan moral dalam dunia pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan moral, terdapat 3 faktor pentingnya sebagai pendukung pelaksana pendidikan moral, antara lain peserta didik, guru atau fasilitator, dan agama. Pelaksana pendidikan moral yang efektif dalam dunia pendidikan. Agar dalam pendidikan moral dapat berjalan dengan proses pelaksanaan efektif, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pada seorang pendidik, seharusnya cara penyampaian pun harus bermoral pula, di mana seorang pendidik mulai dari SD sampai PT harus memiliki moralitas yang terdapat dijadikan teladan oleh peserta didiknya. Seseorang pendidik harus memiliki akhlak mulia, jujur, bertakwa, tidak curang, dan tidak
memaksa kehendak, santun, disiplin, tidak timpang, berlaku adil di dalam kelas maupun yang lain-lainnya. Pendidikan moral dapat dilakukan pendekatan yang bersifat integrated, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan serta harus didukung oleh kemauan, kerjasama dan yang kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, rumah tangga, sekolah dan lingkungan masyarakat yang turut bertanggung jawab terutama mengenai aspek efektifnya melalui mata pelajaran yang diajarkan dan contoh teladan dalam tingkah laku serta perbuatan-perbuatan. Namun, sesungguhnya pengendalian moral yang paling penting adalah nilai agama yang telah ditanamkan dalam diri individu sejak kecil. Karena sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini bukanlah karena kegagalan agama dalam membangun masyarakat yang bermoral, melainkan kegagalan umat memahami pesan moral agama dan kegagalan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, demi menyelamatkan generasi yang akan datang, perlunya menanamkan nilai agama dan lebih efektif. Pendidikan moral memanglah sangat diharapkan perbaikannya apabila dalam dunia pendidikan agar seluruh komponen dalam masyarakat terutama pada dunia pendidikan menjadi lebih baik dan dapat mencetak generasi yang lebih bermoral. Semua itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari pembentukan moral oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga pendidikan peserta didik, serta pengendalian moral dari agama. Diharapkan pendidikan moral dapat terlaksana sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna untuk remaja agar dapat memfilter informasi negatif dari perkembangan iptek dan zaman. Sekian pidato yang telah saya bawakan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.